Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengawali pertemuan kita pada hari ini dalam tausiah untuk siang hari. Tausiah ini kita harapkan bisa menjadi santapan rohani pada siang hari. Pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Temanya adalah sebab, jenis, dan etika berzikir. Para pencinta ilmu dan pencinta zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa uraian yang lalu telah kita sebutkan beberapa ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Ada beberapa hal yang menyebabkan Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Salah satu ayat yang memerintahkan kita untuk berzikir adalah surah Al-Ahzab ayat 31, ada ayat 41 yang menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan menyebut namanya, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Kegiatan zikir pada hakikatnya ditujukan dalam rangka melanggengkan hubungan antara hamba dengan penciptanya, melanggengkan hubungan antara seseorang dengan Tuhannya, melanggengkan hubungan antara hamba dengan yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara mengingat dan menyebut nama-namanya, agar terhindar dari hal-hal yang memalingkan dirinya dan memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti bahwa zikir ditujukan untuk tetap senantiasa ada hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Hal-hal yang dapat memalingkan manusia dari hubungannya dengan Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena manusia memiliki sifat lupa. Sifat lupa adalah salah satu sifat fitrah manusia yang dibawa sejak lahir. Tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki sifat lupa. Bukan manusia namanya kalau dia tidak lupa. Cuma yang banyak di antara kita adalah ada orang yang sedikit lupa, ada orang yang cukup banyak lupa, dan bahkan ada orang yang paling banyak lupa. Tetapi yang jelas setiap orang itu pasti lupa. Sifat lupa ini menyebabkan manusia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka perlu berzikir kepada Allah. Yang kedua, karena manusia memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu selalu ingin membawa manusia kepada hal-hal yang mengenakkan dan menyenangkan. Ketika manusia berada dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang, dalam keadaan sukacita, maka ketika itu manusia gampang lupa. Ketika dia lupa, maka hubungannya dengan Tuhannya menjadi putus. Itulah sebabnya perlu adanya zikrullah, untuk mengingat Allah dan untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, karena manusia menghadapi godaan dunia. Godaan dunia di tengah kehidupan manusia itu sangat luar biasa banyaknya.
Ada godaan jabatan, ada godaan kedudukan, ada godaan harta, dan ada godaan-godaan lainnya. Kalau manusia tidak memiliki ketahanan untuk menghadapi godaan dunia itu, maka dia akan tergoda dan terjerumus di dalam kesenangan dunia. Kesenangan dunia itulah menyebabkan manusia melupakan Allah. Dari sinilah para pendengar, para pencinta ilmu dan zikir, perlunya kita berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, karena manusia menghadapi godaan setan. Setan selalu ingin membawa manusia kepada perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan menyimpang dari perintah Allah. Setan selalu berusaha menghalangi manusia dari perbuatan baik dan berusaha mendorong manusia untuk berbuat buruk. Itulah kerjanya setan. Sedangkan Allah memerintahkan manusia untuk selalu berbuat baik dan melarang manusia untuk berbuat buruk. Satu-satunya alat ketahanan diri bagi manusia untuk melawan godaan setan itu adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu dan pencinta zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa jenis zikir yang dapat kita lakukan. Zikir dapat dibagi pada dua kelompok, yaitu zikir dalam pengertian umum dan zikir dalam pengertian khusus. Zikir kategori pertama ialah seluruh kegiatan ibadah, baik ibadah wajib seperti sholat, puasa, dan haji, maupun ibadah-ibadah sunat seperti sholat duha, tarawih, tahajud. Zikir kategori kedua adalah zikir yang bersifat khusus seperti berikut. Yang pertama, tilawatil Quran atau tilawatul Quran, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran. Agar nilai-nilai yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran dapat terserap di dalam hati, maka ketika kita membacanya, maka kita harus membacanya dengan penghayatan dan dengan pemahaman. Ketika kita membaca Al-Quran, pada hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Al-Quran adalah kalimat-kalimat atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Pertama, tilawatul Quran. Yang kedua, membaca tasbih, yaitu subhanallah, 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 subhanallah. Yang ketiga, membaca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang keempat, membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, membaca takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca istighfar, yaitu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian yang berikutnya, membaca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat. Kemudian membaca doa. Membaca doa seperti Allahumma gfirli warhamni warzukni, Allahumma gfirli warhamni warzukni, Allahumma gfirli warhamni warzukni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan berilah aku rezeki. Itu adalah zikir-zikir dalam pengertian khusus. Karena itu maka kita perbanyaklah zikir itu. Kemudian yang perlu diperhatikan, ada beberapa etika zikir yang harus diperhatikan oleh seseorang yang melakukan zikir. Etika zikir merupakan tata cara yang harus dilakukan oleh seseorang yang sedang melakukan zikir, agar zikirnya membekas dan memberikan pengaruh yang besar bagi diri pelakunya. Maka zikir sebaiknya dilakukan dengan sikap. Paling tidak ada 3 sikap. Yang pertama, ikhlas di dalam berzikir.
penuh harap kepada Allah dalam berzikir. Yang kedua, tidak dilakukan karena riya. Kita tidak ingin zikir kita diperlihatkan kepada orang, baru yang kita harapkan adalah pujian dari orang. Yang kedua, kita tidak inginkan zikir kita itu didengar oleh orang. Tujuan kita adalah zikir didengar oleh orang, baru orang mendengarkan zikir kita, memuji kita. Itu tidak kita inginkan. Yang ketiga adalah tawadu, harus merendah, harus khusyuk. Karena ketika kita berzikir, pada hakikatnya kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendekatkan diri kepadanya. Karena itu maka berzikirlah. Karena kita orang yang lupa. Karena kita mendapatkan banyak godaan dunia. Kemudian kita akan mendapatkan godaan setan. Dengan zikir, insya Allah kita memiliki ketahanan untuk mempertahankan iman kita, mempertahankan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ceramah ini, tausiah ini menjadi santapan siang untuk rohani kita pada siang hari ini, Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.